warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang syaratnya menjadi makmum. Ma yustaratu 'alal makmumi, ma utawi barang yustaratu kang den syarataken apa ma 'alal makmumi ing ngatasé makmum. Satu iku ayan wiyen to niat sapa makmum al iktidaa ing makmum ing manut ing niat makmum sama. Asani utai kang nomor loro iku alla yataqaddama yen to ora ngajoni sapa makmum ala imamihi ing ngatasé imami makmum fil makani ing dalem panggonane. Asani sutawi kang nomor telu iku ayya'lama yen to ngerti sapa makmum binti qalati imamihi kelawan pira-pira ngolah ngale imami makmum walau biwasitatin senajan kelawan lantaran. Arwabi utai kang nomor 4 iku ayyaqrubah yen to parak sapa makmum min husangking imam fi ghairil masjid ing dalem liyane masjid. Al-khamisu taikang nomor 5 iku alla yahulah yen to ora ngaling-ngalingi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum apa hailun aling-aling. As-sadisu taikang nomor 6 iku alla yasbiqahu yen to ora dingini sapa makmum ing imam. Au yata'akhkhar utawa yen to ngeri sapa makmum anhu saking imam biruknaini kelawan rukun loro fi'liyaini kang bangsa penggawe karo apa karone ruknaini bila udhrin kelawan tanpa udhur. Asal utai kang nomor 7 iku alla yasbiqu yen to ora dingini sapa makmum au yuqarina utawa barengi utawa yen to ora barengi sapa makmum imamahu ing imami makmum fi takbiratil ihrami ing dalem takbiratul ihram. Asaminu taikang nomor 8 iku ayyuwafiqu yen to metuhi sapa makmum ing imam fi sunanin ing dalem pira-pira sunat. Fi sunanin ing dalem pira-pira sunat sifate sunan takusu kang banget oloni apa al mukhalafatu nulayani fiha ing dalem sunan kat tasyahudil awwali kaya tasyahud awal wa sujudis sahwi lan sujud sahwi. Atas utai kang nomor 9 iku alla ya'taqida yen to ora nikotaken sapa makmum wujubal i'adati ing wajib baleni al imami ing ngatasé imam. Jadi kalau di sini syaratnya makmum berjamaah itu ada 9, ada yang 12, ada yang lebih. Di sini saya ambil dari Mabadi juz 3 ada 9. Yang pertama syaratnya makmum ayan wiyal iktida, makmum itu harus niat untuk menjadi makmum. Jadi niat menjadi makmum. Yang pertama niat menjadi makmum. Apabila ini niatnya niat makmum, na usolli fardhos subhi rakaataini ada mustaqbilal kiblati makmuman atau jamaatan terserah, muqtadiyan bisa. Jadi masalah niat yang penting niat untuk berjamaah. Bisa niatnya muqtadiyan usolli fardhos subhi rakaataini ada mustaqbilal kiblati muqtadiyan, mustaqbilal kiblati jamaatan serah boleh, muktaman boleh, makmuman boleh. Nah di dalam niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhos subhi rakaataini ada mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Niat
yang wajib ada di dalam hati, sedangkan yang diucapkan itu hukumnya sunat. Jadi kalau hati belum niat berarti harus diulangi lagi. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allah. Jadi makanya kalau takbiratul ihram itu boleh lama bacaan takbirnya. Lamanya itu jangan sampai melebihi 7 alif. 7 alif sama dengan 14 harokat. Itu takbiratul ihram. Nah sekarang masalah la yajibu, saya ambil dalam kitab jadi satu jamaah. Qala Abu Zakaria Yahya Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Nawawi fil Majmu' fardun la yajibu 'alal ma'mumi ta'yinul imam fi niyati bal yakfi niyatul iqtida bil imamil hadir au imami hadzal jamaah falau ayyana wa akhta'a nudhira illam yushir ilal imam bi annawa iqtida bi Zaidin wa huwa yadullul imam Zaidan fabana amrat lam tasihha sholatuhu li annahu iqtada bi ghaibin. Jadi bagi makmum itu tidak perlu menentukan kepada imamnya. Jadi niat menjadi makmum tidak perlu, oh imamnya saya itu siapa? Oh niatnya makmumnya itu adalah Zaid. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati ma'muman bi Zaidin. Jadi disebutkan. Nah kalau nanti imamnya itu ditentukan seperti Zaid, ternyata salah. Ternyata yang jadi imam adalah Umar. Itu bagaimana? Bi anna itu bi Zaidin wa huwa yadunnu al-imam Zaid. Jadi menyangka Zaid. Tapi faktanya adalah sholatnya tidak sah. Kalau niat ditentukan imamnya dan salah tidak sah. Tidak sah tadi bila mana illam yus'ilal imam bi anna tidak bisa itu. Ini dulu. Lam tasawuf li anna tidak. Kenapa tidak sah? Karena termasuk berjamaah atau mengikuti kepada orang yang tidak ada. Ini yang tidak sah. Kalau disertai dengan isyarat, berarti saya niat jamaah kepada Zaid. Imam ini ternyata Umar. Ingat, usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati ma'muman bi Zaidin hadzal imami. Dari saya niat berjamaah kepada Zaid, ya imam ini ternyata Umar. Itu bagaimana? Kalau demikian pendapatnya ada dua. Jadi ini berarti kan tidak sama antara isyarat dengan nama. Yang disebutkan Zaid, isyaratnya imamnya gini. Kalau menurut kaul yang asah, jamaahnya sah. Berarti ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang malah tidak sah. Makanya kita dalam sholat berjamaah itu tidak perlu kita menentukan siapa imamnya. Yang penting sah. Usolli kalau makmum itu harus niat. Tapi yang imam tidak wajib niat. Cuma kalau imam tidak niat, maka imamnya tidak termasuk sholat berjamaah. Nah karena imam itu tidak wajib niat, sholat dua kali nggak apa-apa. Contohnya, orang yang jadi imam itu sebelum jadi imam sudah sholat. Akhirnya ada jamaah dia harus jadi imam. Jadi imam boleh? Boleh. Karena imam itu tidak wajib niat. Kali kalau makmumnya jadi, kalau kita itu jangan sholat dua kali kecuali mau sholat dua kali itu qadha. Sampai saya niat sholat, saya sudah sholat subuh, sholli fardhu subhi rak'atain sholat, habis sholat niat untuk qadha nggak masalah. Karena qadha mungkin dulu-dulunya kita itu pernah meninggalkan sholat pada waktu umur kita itu sudah balik.
Jadi sini, jadi kita sebagai makmum tidak perlu sampai itu menjelaskan siapa imamnya, daripada nanti salah bicara. Niatnya saya mau berjamaah kepada saya, faktanya Umar, sehingga sholatnya tidak sah. Tahu sudah tahu salah, sholatnya diteruskan, ya tidak sah, ya harus sholat lagi. Kalau tidak sholat lagi berarti orang itu termasuk belum melakukan sholat, dosanya dosa. Ini masalahnya. Itu yang kedua, Allah yataqaddama ala imamihi fil makani. Jadi makmum itu tidak di dalam segi tempat, makmum tidak boleh lebih mendahului imam tempatnya. Berarti seumpama gini, ini saya umpama mengatakan ini makmum, ini imam. Nah, saya gini, jangan sampai seperti ini. Itu tidak bisa, atau sama, nggak boleh. Jadi jangan gini, kalau dia ada makmum ada di depannya imam, berarti bukan jamaah itu namanya. Gitu. Jadi bagi makmum itu orang yang berjamaah juga harus mengetahui masalah syarat sahnya orang jadi makmum. Jadi harus mengetahui syarat-syaratnya bagaimana, syaratnya orang itu jadi makmum. Jadi saya ulangi, syarat yang kedua, makmum itu jangan sampai ada di depannya imam. Berarti yang dihitung adalah bisa cari tempatnya tidak boleh yang dihitung. Seperti tadi, jadi jangan sampai makmum itu ada di depannya imam. Yang dibahas itu insyaallah tubuhnya begini. Jadi imamnya itu jangan sampai ada di depannya. Karena kan kadang-kala orang itu kakinya panjang derajatnya, jadi yang di tubuhnya itu jangan lebih. Kemudian jadi dalam segi tempat, makmum tidak boleh ada di depannya imam. Makmum itu harus ada di belakangnya. Kemudian syarat yang ketiga, makmum itu harus mengetahui gerak-geriknya imam. Imam itu takbir atau rukuk, i'tidal atau sujud dan lain sebagainya, makmum wajib harus mengetahui. Sekalipun walau biwasitotin, sekalipun dengan pelantaraan. Makanya ketika kita itu melakukan sholat zuhur atau asar, sholat zuhur dan asar bacaan itu jangan dikeraskan. Berarti nanti gimana yang jamaah itu begini? Berarti takbir intiqonnya yang dikeraskan. Jadi imam makmum tahu, oh ini imam itu mau rukuk atau i'tidal, mau sujud atau bagaimana, ngerti. Makanya imam itu juga harus tahu. Kadang-kala imam ada orang berjamaah, apa makmum tidak tahu apakah ini sudah sujud atau belum, sudah bangun, oh belum, nggak tahu. Nah ini kan kasihan yang jamaah, nanti bingung, yang jamaah itu bingung. Berarti imam harus tahu, oh ya saya itu harus dikeraskan takbir intiqonnya. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada'an mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berarti kan ngerti. Oh ternyata imamnya itu sudah takbiratul ihram. Berarti makmum baru usolli fardhu subhi rak'ataini ada'an mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Dan
Sami Allah bismillahirrahmanirrahim. Karena ini salat zuhur, kalau salat zuhur kan bacaannya itu sunatnya tidak dikeraskan. Kalau dikeraskan ya makruh. Hanya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jadi rukuk. Subhanarabbiyal Sami Allahu liman hamdah. Ngerti kalau dikeraskan. Jadi makmum yang ada di belakangnya imam ngerti, oh ini imam mau ruku, oh ini sudah i'tidal, imamnya sudah mau sujud. Akhirnya sejalan dengan imam. Tapi kalau imamnya itu bacaan takbir intiqolnya pelan, makmum nggak ngerti. Kalau pada waktu ruku makmum masih bisa tahu. Dan nanti tadi walau biwasitotin. Jadi makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam itu sekalipun dengan pelan hati. Jadi tidak harus melihat pada imamnya lah, bagaimana mau lihat. Kalau barisan yang kedua saja nggak kelihatan, waktu bangun ruku nggak kelihatan. Jadi sekalipun biwasitotin. Biwasitotin itu pelantaran itu ada dengan cara melihat pada jamaah depannya. Ada yang dengan cara mendengar bacaannya imam. Ada dengan pelantaran orang. Ada nggak kalau kadang-kadang oh ini mau sholat hari raya dikeraskan. Ada apa itu namanya? Ada yang baca. Yang keempat, ayyaqruba minhu fi ghairil masjid. Jadi kalau nih antara imam dan makmum itu harus dekat kalau di selain masjid. Jangan jauh. Demi kurang lebih 300 cm. 300 3 zero, konjeros zero. Ini saya ulangi. Perkiraan niki wal afdol ini yang lebih utama itu. Jadi jangan sampai perkiraannya 3 zero. Yang lebih utama itu jangan lebih dari 3 ziro. Makmum ada di belakangnya imam. Nah kadang-kadang kan gini nanti Mbak. Oh makmum itu kalau yang berjamaah itu 1 orang, berarti makmumnya itu ada di sebelah kirinya imam. Ada sebelah kirinya imam. Sekarang makmumnya 1, berarti gini nanti ngaruh dengan imam. Nah datang lagi 1 ada sebelah kanan. Dan nanti ternyata sudah 2, bagaimana? Kalau sudah 2, kalau 2 bersamaan, niki ada di belakang semua. Tapi pernah saya lihat itu 2 kanan kiri. Jadi kita itu pilih yang ini saja. Kalau memang 2 langsung ada di belakang semua. Kalau cuma 1 ada sebelah kiri, datang lagi ada di sebelah kanan. Nah nanti yang utama, niki bisa imamnya maju, bisa makmumnya yang mundur. Yang lebih utama makmum yang mundur. Nah melangkahnya makmum itu jangan langsung 3 langkah. Berarti ingat, makmum orang sholat itu gerakannya tidak boleh sampai 3 gerakan secara berturut-turut. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah. Kadang-kadang sholat usolli fardhu. Nah, ini sudah banyak ini batal. 1 gerakan tapi niatnya itu mainan, itu sudah batal. Jadi dalam sholat itu kita harus hati-hati. Jadi ini dan kalau di luar masjid 3 ziro. Fa'in apabila lebih dari 3 ziro
sholat berjamaah antara imam dan makmum itu yang utama 3 dhiro. Kalau lebih dari 3 dhiro, keterangan dari kitab Inaratul Dujar, daunnya Imam Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Kalau lebih dari 3 dhiro bagaimana? Fatat fadilatal jamaah, tidak mendapatkan fadilah jamaah. Jamaah ya jamaah, termasuk jamaah, tapi fadilahnya jamaah tidak didapatkan. Fadilahnya jamaah tidak dapat. Ya emang kita jamaah, tapi ternyata tidak dapat fadilahnya jamaah. Yang nomor 4, ya berubah tadi nomor 4, jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 3 dhiro. Kalau di masjid maklum. Nah sekarang bagaimana? Ingat ini saya ulangi lagi, tidak lebih dari 3 dhiro. Nah sama di sini, ini imam, di sini. Kalau 3 dhiro bagaimana meletaknya? Maksudnya itu gini, bukan berarti yang sama ini yang jamaah banyak sampai 100 orang, 1000 orang. Ya, dia dihitung 3 dhiro itu ya. Barisan pertama dengan saf pertama dengan imam jangan lebih 3 dhiro. Saf kedua dengan pertama juga jangan lebih dari 3 dhiro. Ini bukan berarti nanti yang terakhir. Nah, akhirnya jamaah tidak boleh banyak kalau gitu, enggak. Maksudnya antara imam dan makmum tidak melebihi 3 dhiro, berarti saf yang pertama. Jaraknya saf yang pertama dengan imam jangan melebihi 3 dhiro. Kemudian saf yang kedua dengan makmum yang pertama jangan melebihi 3 dhiro. Saf yang seperti itu seterusnya. Lalu sekarang ini di luar masjid ada orang jamaah sampai jaraknya saya malu tidak ini sampai 10 meter sendiri ya tidak ya nanti gimana nggak dapat fadilahnya jamaah, sama dengan tidak jamaah, sama dengan sholat sendirian. Syarat yang kelima, al-khamisu alla yahula bainahuma hailun. Jadi syarat yang kelima itu antara imam dan makmum tidak ada penghalang. Artinya tidak ada apa berarti misalkan imam makmum bisa sampai kepada imam. Seperti di sini. Seperti kalau ada penghalang di sini niki bangunan atau yang paling mudah itu di masjid, di langgar di musola. Di musola kadang-kala antara laki-laki ini dihalangi gini, antara laki-laki dengan makmum. Urutannya kalau berjamaah itu makmum laki-laki ada di depan, kemudian perempuan ada di belakangnya orang laki-laki. Kalau di musola itu kebanyakan ada di samping, itu tidak mengikuti aturan. Dan ini yang membahayakan, nanti nggak dapat jamaah. Tidak ada penghalang. Nah, kadang-kadang di musola itu nanti dikasih tabir. Oh ini makmum laki-laki, di sini perempuan, tapi ada tabir. Di depan itu ada tabir pakai kain. Jamaah di sini. Kemudian tadi kan tidak ada penghalang. Berarti makmum itu antara makmum dan imam tidak ada, kalau pakai tabib dan tidak ada lubang sedikit pun jamaah di sini. Ini bukan masjid. Berarti kan tidak sah jamaahnya di sini. Sampainya makmum kepada imam itu jalannya ke depan. Seumpama gini, saya tuh ada di rumah jamaah di imam di sini, saya di kamar. Kemudian ini jendela kan tertutup ini. Oh jendela dibuka, tapi kan makmum bisa sampai ke imam, jelas tidak bisa. Berarti harus
lewat pintunya kemana? Ke belakang. Jadi makmum bisa sampai ke belakang kepada imam dengan cara berjalan ke belakang sampai baru nyampe. Itu gimana? Berarti ya tidak sah sholatnya. Itu kalau di luar masjid, ingat, seperti di musola atau di rumah. Kalau di masjid kalau di masjid, saya ulangi dulu, sekalipun di masjid tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Tapi gini, kalau di masjid kadang-kadang ini saya jamaah di sini bisa sampai kepada imam, ini kita tutup masjid. Kadang-kadang perempuan kan di masjid ditutup. Makmum perempuan bisa sampai kepada imam dengan cara ke belakang dulu jalannya, ke samping baru bisa. Apakah sah kalau di masjid? Yang di sini dibahas di luar masjid. Saya ulangi, jadi ini tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Ini di masjid. Kalau sekarang di luar masjid termasuk seperti di sini, kita itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sini masjid, kemudian di sini kadang-kala orang itu jarak jamaah sholat Jumatan ada di timurnya sungai. Di sini masjidnya di barat sungai, ada yang jamaah di timurnya sungai. Ya jelas tidak sah. Kan kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita itu bisa dimaklumi. Kalau memang ternyata tidak ada yang bisa kalau zaman seperti sekarang ini di mana-mana. Di desa-desa sudah banyak diadakan pengajian, langgar-langgar banyak yang mengerti hukum, tidak tahu hukum tersebut. Kenapa? Karena tidak mau bertanya. Karena alasan tidak mau bertanya itulah makanya tidak bisa dimaklumi. Jadi kalau dulu orang ada di atas gunung memang asli tidak ada. Nah kalau sekarang setiap tempat itu sudah ada yang bisa mengajar. Cuma kitanya saja yang tidak mau bertanya. Sehingga kalau kita melakukan, saya ulangi, jadi kita tidak mengetahui pada hukum itu karena kita yang tidak mau belajar. Kalau yang mau mengajar atau orang yang bisa mengerti hukum itu sudah banyak sekali tempatnya. Cuma kitanya yang tidak mau belajar itu tidak bisa dimaklumi. Kadang-kadang kan orang gini pedomannya, saya tidak mau belajar, biarkan saya tidak tahu. Nanti kalau saya tahu hukum ini tidak melakukan, saya dosa. Jadi saya lebih baik kalau tidak tahu, saya kan dimaklumi, nggak bisa. Iya kalau dulu, sekarang nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam Allah yasbiqahu. Saya di sini enggak sama ini syarat-syaratnya tempatnya. 5. Keterangan sekarang saya ambil syaratnya makmum yang ada di pelajaran Mabadi dulu. Mabadi juz 3. Insya Allah nanti saya tambahkan yang ada di kitab Risalatul Jamaah. Yang keenam as-sadisu alla yasbiqahu aw yata'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini bila udhrin. Jadi syaratnya berjamaah lagi, imam makmum tidak boleh mendahului. Orang dingin tidak mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, atau tidak boleh mengakhiri sampai 2 rukun tanpa adanya udzur. Nah, udzur seperti kemarin masalah tentang makmum masbuk. Jadi makmum masbuk, makmum muafik ya, makmum muafik lantaran baca doa iftitah dan doa dan ta'awud
sehingga ketinggalan. Sehingga makmum itu ketinggalan imam sampai 2 rukun. Nah ini sampai 2 rukun bagaimana? Ya sah-sah. Cuma nanti bisa-bisa rokaatnya yang tidak dihitung. Nah di sini bila udhrin, kalau ada udhur seperti barusan, makmum muafiq lantaran baca doa iftitah ta'awud sehingga bisa ketinggalan 2 rukun. Kalau ada udhur nggak masalah. Nah di sini tidak ada udhur. Kadang-kadang makmumnya itu ngelamun, nggak mendengarkan. Kalau orang yang sholat, makmum itu ya harus mendengarkan bacaan-bacaannya imam. Ngelamun, lihat ke sana kemari, tolak oleh ke sana, jangan. Jadi kita dalam sholat berjamaah itu usaha bagaimana sekiranya kita itu bisa melaksanakan syarat sahnya berjamaah. Yang ketujuh, as-sabi'u utawi kang nomor itu iku alla yasbiqah au yuqarina imamahu fi takbiratil ihram. Jadi orang namanya berjamaah, namanya makmum itu takbiratul ihramnya jangan mendahului imam, atau takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam. Kalau mendahului imam jelas tidak sah, bersamaan tidak sah. Makanya makmum itu lihat dulu apakah imamnya sudah takbiratul ihram atau belum. Karena makmum tidak tahu, akhirnya makmum sholat. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillah Allahu akbar. Selesai takbir ternyata makmum mendengar bahwa imamnya baru takbir, ya harus berhenti sholatnya, tidak sah. Setelah makmum habis takbiratul ihram ternyata imam baru takbir, usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allah. Makmum mendengar, oh ternyata imamnya baru takbir, jangan diteruskan sholatnya, harus dibatalkan. Kenapa? Ya tidak sah. Ada orang jamaah, orang jadi makmum mendahului imam, tidak sah sholatnya tidak sah. Jadi kalau takbir usahakan makmum itu benar-benar mengetahui. Makanya tadi makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam. Imam sudah takbir atau belum, makmum juga harus tahu. Itu syarat yang ketujuh. Syarat yang kedelapan, ayyuwafiqahu fi sunanin tafhusul mukhalafatu fiha katasyahudil awal wa sujudis sahwi. Yang kedelapan, makmum itu harus sama dengan imam dalam masalah sunnah, terutama niki yang seperti tasyahud awal, sujud sahwi. Masalah kadang-kadang kan makmum itu tidak tahu kalau makmum tidak tahu, makmumnya lupa kalau sudah dapat 2 rakaat sholat zuhur, dapat 2 rakaat mestinya kan tasyahud awal. Ternyata makmumnya itu berdiri, imamnya tasyahud awal. Bagaimana? Karena kita itu berjamaah, sekalipun makmum sudah berdiri harus turun mengikuti kepada imam. Tidak boleh melanjutkan. Tidak boleh, sudah. Soalnya kan kalau lupa tasyahud awal nanti diganti dengan sujud sahwi. Oh saya kan lupa, tapi kita itu berjamaah. Baru kalau sholat sendirian lupa tidak tasyahud awal, nantinya kita itu supaya sujud sahwi. Tapi kalau berjamaah, makmumnya lupa, makmumnya tidak tasyahud awal, imamnya tasyahud awal, makmum harus turun untuk melakukan tasyahud awal. Lalu sekarang ini makmumnya, imam lupa tidak tasyahud awal, tidak melakukan tahiyat awal.
Sedangkan makmum itu melakukan, ya nggak bisa juga. Ketika sholat zuhur atau isya atau asar, ketika dapat 2 rakaat ternyata imam tidak tasyahud awal, imamnya berdiri. Bagaimana makmum? Makmum jangan tasyahud awal, makmum itu harus berdiri, nanti diganti dengan sujud sahwi bersamaan dengan imam di sini. Karena imamnya lupa, makanya kan nanti kalau imam lupa, makmum supaya memberitahu, memberi isyarat agar supaya imamnya sadar kalau lupa. Tapi kalau masa tasyahud awal, kalau imamnya sudah berdiri, lupa saya tidak tasyahud awal, saya jadi imam sudah berdiri, tidak boleh duduk lagi, nambah rukun itu namanya, tidak sah sholatnya. Karena sudah berdiri imamnya, ya lanjutkan tanpa melakukan sujud tasyahud awal. Nanti di akhir rakaat sebelum uluk salam lakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu berapa? Sujud sahwi itu sama dengan sujudnya sholat, yang berarti sujud sahwi itu adalah 2 kali sujudan, bukan 1. Jadi saya itu karena saya itu pernah mendengar anak itu sujud sahwinya 1. Kok sujudnya 1? Sujud sahwi itu 2 kali sujudan. Contohnya gini, jadi ketika saya lupa tidak tasyahud awal atau saya sholat subuh lupa tidak membaca doa qunut, gantinya adalah sujud sahwi. Sebelum uluk salam, at-tahiyatul mubarakah ila akhirih, sebelum uluk salam lakukan sujud Allahu akbar subhanallahi la yanam wa la yasfu, sampai kebiasaan Allahu akbar rabbil fidi, sujud lagi baru uluk salam. Jadi sekalipun sujud sahwi itu bukan 1 kali, 2 kali. At-tasiu alla ya'taqida wujubal i'adati 'alal imam. Yang syarat yang ke-9, makmum tidak meyakini bahwa sholatnya imam wajib i'adah, wajib diulangi. Jadi saya ulangi, syarat yang ke-9, makmum tidak meyakini bahwa sholatnya imam wajib diulangi. Kalau makmum mengetahui bahwa sholatnya imam itu harus diulangi, jangan jamaah kepada orang yang sholatnya wajib diulangi. Jadi masalah syarat sahnya berjamaah, syarat sahnya seorang makmum. Jadi saya ambil keterangan dalam kitab Mabadi. Insya Allah biasanya saya terangkan yang ada di kitab Risalatul Jamaah, mungkin urutannya tidak sama. Kalau di sini 9, dalam kitab Risalatul Jamaah ada 11. Nanti insya Allah saya bacakan. Saya kemungkinan malam saya keterangan hanya 3 hari, malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Kamis. Selain itu fa'in saya masih pikiran dulu, insya Allah ya akan dilanjut, mungkin apa pada siangnya atau kapan, tapi belum terpikirkan, masih diusahakan. Bagaimana sekiranya bisa kami itu memberi penjelasan dalam 1 minggu. Dari kami cukup demikian saja. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak ada yang bilang kok